Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading bersama dengan saya. Oh iya, kalau kalian ada request pair yang akan kita bahas, boleh ketik di kolom komentar ya. Let's go! Selamat malam Sobat Traders sekalian. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam live trading kita malam hari ini. Saya dengan Liana dan saya malam hari ini ditemani oleh analis kita, Bapak Swendi Simanjuntak. Selamat malam Pak Swendi, apa kabar? Halo, selamat malam Mbak Liana. Kabar baik? Kabar baik ya Pak? Iya, Ya. baik. Nah, Sobat Trader sekalian, Bapak dan Ibu semua yang hadir malam hari ini, terima kasih. Kita senang sekali dan kita malam hari ini menggunakan teknik trimap ya Pak Swendi? Ya, betul. Baik. Iya. Malam hari ini kita mau menyapa dulu nih Pak, Sobat Traders kita yang sudah setia datang ke live trading malam hari ini. Selamat malam Pak Zulkifli, apa kabar? Halo malam, Pak Zulkifli. Iya, selamat malam juga di sini Ibu Dewi Saritun, Ibu Devi ya. Baik, apa kabar? Bapak Harijanto, apa kabar? Selamat malam. Halo Pak Hari. Malam, baik Pak. Iya, Pak Matius Nugroho, selamat malam. Selamat Baik. malam Ibu. Iya, Halo. senang sekali ya. Selamat malam semuanya. Baik. Selamat malam. Iya. Nah, malam hari ini sudah tidak sabar nih Pak Swendi. Kita mau Ya. menantikan peluang-peluang yang baik di market kita ya Pak. Ya, Bu. Iya, baik. Mari kita mungkin silahkan saja kepada Pak Swendi untuk mulai live trading kita malam hari ini. Silahkan Pak. Oke. Siap. Oke, saya present dulu ya. Oke, selamat malam semua, baik yang member grup premium maupun member grup belum premium. Oke ya. Oke, di sini sudah ada 26 akun ya, termasuk saya ya. Berarti selain saya ada 25 orang. Oke, Sobat Traders, kita sekarang sudah ada di masuki sesi New York ya. Dan juga sesi Eropa atau sesi London ya. Jadi waktu yang paling peak ya, paling rame itu adalah sesi antara sesi Eropa atau sesi London dengan sesi New York ya. Jadi di situ ada pertemuan sesi Eropa dengan sesi New York, yaitu antara jam 8 malam sampai jam 12 malam ya. Jadi itu adalah peak atau kondisi market yang paling ramai seperti kita sekarang sampai jam 12 malam nanti. Jadi kalau misalnya sudah di atas jam 12 malam, itu biasanya market sudah mulai sepi ya. Yuk kita lihat sekarang dolar indeks. Ya, dolar indeks kalau dilihat memang terjadi koreksi ya, Sobat Trader. Dalam seminggu ini, dolar indeksnya dari peak yang minggu lalu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang masih ada di area support karena ini daily ya. Jadi ini belum close di bawah support horizontal ini di levelnya 9359 ya. Jadi kalau closing di bawah 9359 misalnya besok nanti subuh, maka dolarnya akan semakin mencatatkan pelemahan ya. Oke, Sobat Trader. Sementara memang masih tertahan ya untuk penurunannya. Kita lihat di H1 ya, ada rebound ya dari bawah. H4 juga kita lihat candle yang sekarang ini juga mau mencoba untuk menutup candle bearish sebelumnya ya, di H4 yang sebelumnya. Oke, yuk kita intip untuk peluang market yang lain ya. Kita intip dulu dari Euro USD, Sobat Traders. Nah, kalau Euro USD, kita lihat ini sebenarnya dia sudah break resisten trendline ya. Jadi kalau break resisten trendline, ini potensinya naik gitu. Cuman sekarang kita lihat dari pagi dia sudah naik, dan di H4 ada MA 200 nih. Jadi dia lagi ketahan di MA 200 ya, Sobat Trader ya. Dan H4 tadi sebelum sekarang dia bearish ya. Tapi jangan kita
sell, karena kalau kita sell kemungkinan dia hanya koreksinya sampai mana, bisa jadi sampai sini nih, ngincer ini ya, support horizontal ini di level 1.1631 ya, 1.1631. Tadi saya ada planning ya, ada trading plan ya di grup premium, itu belum aktif. Sekitar sini buy limitnya ya, sobat trader. Nah, buat sobat trader yang nggak masuk di grup premium ya, kalau mau intip peluang buy limitnya bisa intip di area sini sobat trader. 16.31 ditambah spread, karena belum tentu pas di situ ya. Jadi antara area sini nih ya, di swing high ini sampai ke body candle di sini. Swing high-nya tuh 16.38 ya, sampai ke 16.31. Kira-kira incer sell limit buy limit di situ ya. Jadi ini kemungkinannya naik ya, karena ini sudah break dari resistance trend line. Ini ada channel ya, channel up. Pas dia ada di area resistance channelnya, nah sekarang dia retrace. Nah retrace-nya mungkin sampai sini ya, di horizontal ini. Jadi kira-kira lebih baik peluangnya buy aja ya sobat trader, karena kita bicara nggak cuma malam ini ya, bisa jadi sampai besok lagi ya, kemungkinan besarnya dia akan cenderung buy. Ini adalah pergerakan daily-nya ya. Ya sudah break. Nah, harga hari ini sudah break, ada swing high terakhir tanggal 4 ya. 2 minggu yang lalu. Kita lihat ya di sini sudah break ya, sudah jelas ya, sudah membuat high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Ya, jadi peluang besarnya dia cetak harga lebih cenderung buy. Oke. Bapak Ibu, sepakat nggak nih? Wah, udah mulai rame ya pesertanya. Oke, di sini santai aja ya, apalagi ada member grup premium ya. Kalau mau buka mikrofon boleh ya, komen di kolom komentar boleh. Oke, kita coba intip yang lain. Jadi ini buy limit ya. Saya pasang di sini deh. Saya pasang di sini. Oke, kecil aja. Nah, ini stop lossnya dulu yang dicari ya. Stop loss. Oke. Kalau ke sini terlalu sedikit ya, 16.18. Oke, 16.18 saja stop lossnya. Saya mau buy limit. Buy limitnya 1.16. Ini kan tadi 16.31 areanya ya, 16.35 deh saya buy limitnya. 18 stop lossnya ya. Oh, maaf. 16. Nah, targetnya, kemana targetnya? Kita cari yang horizontalnya. Nah, di sini di daily ada ya. Nah, kemungkinan ke sini 16.73 ya, 16.70-an lah. Kalau di sini 16.68. 16.60-an deh. 16.68. Jadi nggak usah sampai yang harga yang tadi kita lihat sampai 70-an ya. Oke, di sini aja. Kalau pakai H1 kita lihat. Ya, H1 ngambilnya dari mana? Nah, di sini ini ya. Ya, oke, tadi saya sudah liatin ya. Jadi kemungkinan retrace-nya ke sini. Nanti mantul lagi gitu ya sobat traders. Karena dia harga ini sudah lewatin harga ini ya. Ini sudah break high. Ini swing high terakhir. Ini sekarang. Jadi kemungkinan ini hanya koreksi aja, baru nanti lanjut naik lagi. Oke, Bapak Ibu, yuk kita intip untuk USD Japanese Yen ya. USD Japanese Yen ini lagi lemah banget yennya ya. Yennya lagi lemah banget, nggak turun-turun. Ya, kita lihat panjang sekali. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pakai indikator apa aja, misalnya MA, lihat ini MA, harga udah jauh dari MA ya. Ini nggak lazim begitu ya. Mau pakai stokastik bisa jadi sudah overbought, mau pakai apa lagi sudah over gitu ya. Tapi kondisi di market ya begitu. Kadang nggak bisa presisi banget dengan indikator ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau pengguna MA juga melihat jarak antara MA dengan candle itu jauh sekali, itu cenderung takut untuk open buy baru ya. Kenapa? Karena kita lihat harga jauh dari harga rata-ratanya, yaitu lewat MA.
tapi kondisi di market beda. Nah, kita lihat pakai time frame yang kecil. Di sini ada bearish channel. Nah, ini penentuannya nih. Ini kalau dia break ya lanjut lagi ya, Bapak Ibu ya. Lanjut lagi akan ngetes lagi di sini nih. Nah, ini nih, ngetes harga high sebelumnya high kemarin ya. Sama high minggu lalu di sekitar 114,45-an, sekitar situ ya. Gitu. Jadi kalau enggak ya dia akan ranging dulu nih, ranging ya sampai sini nih ranging nih. Ini ranging, area ranging untuk USD Japanese Yen. Ya di sini ya Bapak Ibu ya, ini ranging ya di sini sampai sini. Jadi kira-kira kalau misalnya belum ada penembusan, boleh sell dekat sini tapi SL tipis boleh, atau buy dekat sini SL-nya tipis juga ya, karena kalau di sini kita membuat apa namanya prediksi ya, harga kan sekarang di sini kita cegat dia sell limit di sini. Ya nggak apa-apa kan, kita tahu di sini harga tinggi ya kan, ya memang biasanya begitu, sell limit di harga sekitar dekat harga tinggi. Tapi jangan lupa pasang stop loss ya Bapak Ibu ya. Misalnya stop lossnya nggak usah banyak-banyak, 20 poin misalnya ya. Kenapa? Karena kalau dia break berarti lanjut naik. Kalau enggak ya kemungkinan akan ada retrace yang lumayan karena ini area harga tinggi sebelumnya. Gitu ya. Jadi untuk USD Japanese Yen belum open posisi karena masih ranging ya. Gitu. Jadi belum tahu di sini akan sell limit atau buy limit ya. Kita tunggu besok. Karena daily-nya kita lihat kemarin daily-nya nggak terlalu besar ya untuk kenaikannya. Harga open dengan close-nya nggak terlalu jauh. Nah kalau malam ini candle-nya jadi candle bear, bolehlah kita intip ya. Apakah peluang koreksi berikutnya cukup lumayan, maka besok bisa aja kita open sell. Oke Bapak Ibu, kita intip gold nih. Goldnya dari tadi bermain di 1780 ya. Ada apa sih di 1780? Ternyata ini adalah 1780 ya. Harga dari tadi nggak terlalu kuat melewati 1780 nih di sini. Oh 1780 sekitar 1781 sekian ya. Jadi harga dari tadi ke reject ini ke reject ya. Bapak Ibu ya. Jadi memang dari tadi pagi sudah naik ya, tapi kemungkinan kalau mau cari sell juga boleh ya. Di sini ada support, di sini ada, jadi di sini area-area ini nih ya, 1780 81, ini 1780 81, di sini juga nggak bisa lewatin ya. Di sini mau naik mental lagi ya. Oh ini beda, ini tembus, ini tembus ke atas, tembus ke bawah. Nah sekarang ada di area yang sama di sini tuh, sekitar ini 1780 81 1780 81 ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita lihat juga H4 tadi ya, ini doji, artinya sama-sama kuat nih. Sempat di bawah turun sampai 1775, naiknya 1784. Jadi closingnya ada tetap di sekitar 1781 ya. Jadi kita perhatikan area 178081 ini titik atau area kritis ya Bapak Ibu ya. Jadi masih dipertentangkan nih, adu kuat, ada yang seller, ada yang buyer. Tapi kalau mau tipis-tipis kita mesti nunggu harga kalau mau sell limit ya sell limitnya di sekitar sini ya Bapak Ibu ya. Mungkin di 1783, tapi TP-nya 50 pips saja. Misalnya 1778 atau 1777. Ya. Kebetulan tadi saya masih ada sell limit ya di 1780 ya. Oke, coba kita lihat di time frame kecil. Ya, ini masih mau kalau kita pakai EMA ini, EMA-nya berpotongan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau buy, kira-kira dekat EMA aja. 1776 atau di 177374 ya, Bapak Ibu ya. Oke, di sekitar sini 1774. Oke, saya buy limit ya. Tadi soalnya sell limit saya ini sekarang lagi profit dikit ya. Lagi profit dikit dari 80, saya udah arahin supaya tutup di 75 76 aja. Sini saya mau buy lagi di 1774 ya, 1774 80 deh biar ada spreadnya. Nah, SL-nya kecil aja 1770. Oke.
ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Cegatnya di sini aja ya. Balik lagi ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini area koreksi ya, baru dia akan coba naik lagi. Oke. Kita lihat GBP USD. GBP USD sempat tadi naik. Nah, sekarang lagi koreksi nih Bapak Ibu sekalian. Untuk GBP USD. Nah, kemungkinan sih kalau saya lihat dia akan naik sampai sini ya. Resisten trendline ini. Jadi sekarang bisa jadi belum habis kenaikannya. Nah, mumpung dia koreksi, Bapak Ibu, yuk kita intip peluang untuk buy di saat dia retrace. Ya, kita lihat ya. Kemungkinan kalau saya cari garis ya, garis horizontal, kemungkinan ini jadi support ya. Tapi ini terlalu jauh. Di sini ada lagi nih, saya kasih lihat. Nah, di sini nih. Oke. Ya, ini kita sini ya. Nah, di sini dulu nih. Ini sama ya, area ya, titik di sini ya. Tuh. Nih, ya. Oke, ada di level berapa ini? Di level kira-kira 1797, udah deket ya. Udah deket ya. Ini adalah area retrace. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lihat ini terlalu deket retrace-nya, bisa sampai ke sini lagi, ya oke. Incer buy-nya di sekitar sini boleh. Ya, 3771 ya. 3775 lah, kita 71 ya. Tapi kan ada spread ya. Kalau Bapak Ibu yang spreadnya misalnya kan berbeda-beda ya. Jadi perlu diperhatikan ya spreadnya. Di sini nih peaknya nih ya. Ada swing high di sini 3771. Jadi kemungkinan ini kan akan menjadi area, ini kan tadinya resisten jadi support gitu ya. Jadi kemungkinan akan retrace ke sini baru naik lagi. Jadi ke sini ya, baru dia naik lagi sampai ke resisten trendline ini ya. Kelihatannya kalau di D1 atau di H4 ya. Jadi koreksi baru incar kira-kira resisten trendline-nya di sini ya. Gimana Bapak Ibu? Sepakat nggak nih? Oke, kita santai aja. Gimana respon Bapak Ibu? Ada yang ngikutin apa tadi? Gold? Maksudnya saya tadi buy limit gold ya. Belum ada yang aktif. Jadi masih harganya masih bergerak ranging ya. Tapi kebanyakan yang forex ya, major currency agak korektif nih. Seperti Euro USD korektif, terus GBP USD lagi korektif. Jadi Bapak Ibu sekalian cari di mana dia batas koreksinya untuk ikutin pergerakan harga harian. Karena hariannya cenderung lagi menguat terhadap US dollar. Oke, Pak Satrio. Ada pertanyaan, iya Pak Satrio, Pak. Ada berita untuk gold? Kayaknya kalau berita khusus untuk gold kayaknya belum ada ya, Pak. Kalau untuk sentimen besar, artinya sentimen besar ataupun berita besar untuk gold itu kan rencana tapering atau pengetatan kebijakan moneter. Itu rencana besar dari The Fed ya. Jadi nggak terlalu ngaruh terhadap berita-berita data-data ekonomi yang kayak tadi ada building permits ya, data Amerikanya minus, bukan minus tapi merah, itu kan berarti kurang baik buat dolar, tapi nggak terlalu banyak ngaruh ya, nggak terlalu banyak, nggak high impact sekali ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan yang menjadi sorotan utama market atau sentimen pasar. Sentimen pasar itu ya kayak tapering ya, terus US debt ceiling ya, rencana pembayaran utang Amerika ya. Harusnya kan tanggal 18 kemarin tuh ada berita-beritanya ya, tapi ini nggak terlalu heboh. Kemungkinan Amerika bisa melewati default ya. Jadi kalau Amerika kondisinya baik-baik, nggak jadi default ya, dolarnya sih masih cukup menguat ya Bapak Ibu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh silakan. Ada respon dari Pak Scalping You Prof. Yang Siapa ya dinanti namanya? adalah gold. Iya, nama Scalping You aslinya Prof Pak itu siapa Scalping. tuh?
Scalping you, Prof. Iya, yang dinanti adalah gold. Memang gold ini menarik ya, Pak. Selalu Iya. ya. Karena pergerakannya yang sangat fluktuatif ya. Iya. Sangat fluktuatif artinya range-nya besar. Karena orang yang suka itu karena range-nya besar, jadi dia bisa cari peluang di situ. Meskipun range besar itu sama dengan resiko besar, artinya Iya. sebanding. Tapi orang kan lebih tertarik sama yang pergerakannya besar dibanding yang pergerakannya tipis-tipis ya. Yuk kita intip juga untuk USD oil ya. Ini hari ini mulai ada korektif USD oil. Kita lihat nih. Sudah terjadi penutupan gap ya. Oke, jadi sekarang terlihat ada tekanan untuk USD oil nih Bapak Ibu. Nah, ini kan gap tadi pagi ya. Gap tadi pagi, kemudian tadi atau jam 8 ya, candle H4 terakhir berhasil ditutup gapnya dan sekarang kembali turun lagi. Tadi Pak Hari kalau nggak salah ada pertanyaan di grup premium ya Pak Hari tadi pagi ya. Pak Hari Janto kalau nggak salah ya. Yang berkata apakah gap itu akan dapat ditutup, betul bisa ditutup dalam hari yang sama, tadi jawaban saya, atau hari berikutnya. Ternyata hari ini sudah ditutup Pak gapnya ya. Dan kalau kita lihat dari candle daily ya, kita lihat nah ini candle daily seperti ini. Nah apalagi kalau malam ini candlenya seperti ini juga, candle ditutup bearish ya, maka besok ada peluang untuk open posisi sell USD oil Bapak Ibu ya. Ada peluang untuk retrace. Ini banyak sekali nih, jauh sekali dari moving average ya untuk daily-nya ya. Cuman sekarang kita biarkan aja dulu marketnya sampai mana ya, closing price daily-nya. Kalau memang daily-nya bearish, maka besok kita cari peluang untuk sell oil. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi euro sudah ya. Kalau ada yang ketinggalan, euro injak buy limit di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Di 1.1635. Jadi harga sekarang 1644. Jadi kira-kira hampir 10 pips ke bawah untuk buy limit. Ya. Nah, harga dari tadi nggak terlalu banyak bergerak ya, Bapak Ibu. Kita lihat masih di sini-sini aja. Untuk GBP juga masih sama di 38 10-an ya sejak kita mulai live trading ini. Jadi baiknya Bapak Ibu memang bersabar tapi membuat satu perencanaan ya, daripada langsung open posisi manual ya. Di sini saya sudah ada buy limit untuk euro USD, buy limit untuk gold ya. Nah, gold juga udah ada buy limit di sini ya. Harganya masih ranging di sini, masih di sekitar 1780, 1781, 1779 ya. Jadi kenapa buy limit tadi sudah dijelaskan, karena harga sudah cenderung naik ya, melewati high sebelumnya ya. Dan lowernya naik ya. Jadi ini membentuk channel up. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Pak Harijanto, Pak Swendi, Ya. bisa minta EJ Pak? Oke, EJ kita lihat ya. Kita lihat EJ kalau secara teknikal daily-nya dia naik terus. Ini lagi naik maksud saya. Ya, ini lagi naik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini lagi naik, candlenya daily-nya naik terus, putih terus candlenya ya. Belum ada rejection, belum ada perlawanan nih. Jadi ikutin aja alurnya dulu ya. Buy limit. Nah, sekarang kita mau cari buy maksudnya ikutin aja alurnya buy. Buy-nya di mana? Nah, ini tadi pagi, ini tadi kemarin ya. Ini bentuk ini ya. Sudah ditembus. Nah, ini sudah naik. Nah, sekarang kita cari lagi nih peluang untuk dia koreksi untuk kita cari buy ya. Apakah di pucuk ini sini ya. Kita lihat ini ada di harga 13275. Boleh aja Bapak Ibu sekalian, jadi incer buy-nya di sini. Jadi mendingan kita incer buy-nya di sini ya, supaya kita follow trend, karena masih kuat daily-nya itu belum ada candle bearish ya Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan akan ngincer area pucuk nih. Ya, karena ini naik terus ya, bisa jadi karena sekarang resistennya ada ya di area pucuk sini. Pertama di sini nih ada ya di
resisten horizontal aja. Pertama di sini, nanti kedua yang pucuk di sini ya. Kalau emang terus naik gitu Bapak Ibu. Jadi Pak Hari dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, jadi kalau mau incer buy EJ, carilah batasan di mana dia kemungkinan akan koreksi ya. Kalau lihat di sini, ini ada pucuk sebelumnya. Ya, pucuk sebelumnya bisa dijadikan support, landasan ya. Landasan untuk dia take off lagi ya. Gitu ya. Jadi landasan. Jadi dia ke sini. Gitu ya. Lalu dia naik lagi. Gitu. Gitu ya. Mau cari incer puncak lagi ya. Puncak baru lagi. Oke Pak Hari, kayak gitu ya. Oke. Oke Pak, makasih. Pak, Iya Pak. Pak scalping ini Pak Riza ya. Pak Riza bisa minta setting MA-nya Pak untuk yang mana nih Pak? Pak Riza. Nah, ini Ketinggalan. kebetulan MA yang saya gunakan ini MA-nya jaraknya besar-besar ya, MA 50, MA 100, MA 200 ya. Ternyata bagi sebagian orang nggak cocok buat scalping ya, karena saya juga jarang scalping. Lebih banyak ke day trading gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kurang cocok buat scalping karena dia MA-nya jaraknya jauh Bapak Ibu. Jadi kalau ada persilangan MA baik ke atas ke bawah itu nggak terjadi dalam time frame pendek karena nih seperti ini Bapak Ibu nih M30 ya. Dia persilangannya tanggal 7 Oktober terus searah ya. Kalau biasanya kan kalau pakai time frame yang satu yang agak pendek, satu yang agak panjang, sering terjadi persilangan ya di dalam time frame pendek supaya trader bisa ambil scalping gitu ya. Jadi ini yang 50, 100 juga ada yang 200 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih cocok buat day trade bukan buat scalping. Oke, kita lihat goldnya juga ya dari tadi di situ aja ya. 79, 80, 81 begitu-gitu ya. Jadi belum cocok untuk scalping ya Bapak Ibu ya untuk malam ini karena harga dari tadi bolak-balik sekitar situ. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin ada yang request untuk analisa Bapak Ibu sekalian. Mumpung harganya masih meski sudah dimasuk sesi Amerika, harganya belum terlalu fluktuatif banyak ya. Ini Pak Dedi, JPY-nya masih letoy. Ya betul nih Pak, JPY-nya lagi lemah sekali ya. Jadi padahal dolarnya nggak juga kuat sekali karena yang lainnya GBP, AUD, ya NZD itu menguat ya, tapi terhadap yen dolarnya terus menguat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau request ke Pak Swendi, silahkan tulis di kolom atau buka mic-nya boleh Pak. Ya silahkan buka mikrofonnya buat langsung aja nggak apa-apa. Iya. Jadi trading plan kita belum aktif ya Pak Swendi ya. Belum Karena pergerakannya ada memang. Iya. Betul. Paling kayak kelihatan yang mulai agak turun kelihatan ini euro ya, turun pelan-pelan. Iya. Tapi kita incar di bawah ya, di 1635 kita sudah ada buy limit. Untuk USD Kanada bisa kita lihat ya, USD Kanada ini arahnya turun terus ya. Nah tapi oke. Tapi hari ini kelihatannya belum ada break. Ini kan lowernya ya, lower horizontalnya di sini. Nah, sekarang harga justru ada rejection dari bawah. Jadi kita belum open posisi sell di sekarang. Kemarin kalau mau sell ya, itu sudah bagus sekali ya, atau harga tadi pagi. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau request ya, yang ada mau pertanyaan untuk analisa, silakan. Ini Silakan juga mungkin AUD USD ya, sama yang AUD USD juga terus mencetak harga tinggi. Jadi kita coba cari swing low-nya
untuk kita buy lagi ya. Swing low-nya di mana? Nah, sekarang ini kan ada swing high, kemungkinan dia akan turun ke swing low. Nah, di sini ada support horizontal di 7432. Jadi kalau Bapak Ibu mau incer buy untuk AUD, boleh silakan ya. Kira-kira di sini ya, di 7432. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini juga kayak resisten ya untuk sekarang ya, karena kalau harga nggak break high ini kan ada swing high. Kalau harga nggak break high level tertinggi kemarin ya, maka bisa jadi akan koreksi turun dulu ya untuk besok pagi sini. Oke. Gimana Ya. nih? Apa yang udah open posisi Bapak Ibu ya untuk malam ini? Ada yang ikut trading plan Pak Swendi? Pak Taufik mungkin ada request. Pak Taufik silahkan. Pak Saiful Anam. Ada request lagi mungkin. Pak Ilham, silahkan Pak Ilham. Ada posisi yang mungkin mau ditanyakan ke Pak Swendi. Pak Saiful Anam, ini kameranya gelap. Silakan kalau ada mau request ya. Oke. Coba kita lihat malam ini. Sekarang jam 19. Oke, malam ini ada FOMC meeting ya, FOMC member speak ya, seperti Daily, Bowman, kemudian Bostic, itu sampai pagi ya ada. Tapi kita nggak tahu ya apakah pernyataan atau komentar mereka ini cukup menggerakkan market atau enggak ya, karena kelihatan ini market lagi agak slow ya. Apakah memang lagi menunggu itu atau apa, kita kurang pasti juga ya. Oh, Pak Riza ada ikut nih Pak trading plan. Mantap Pak Riza. Ya, Pak Riza ikut yang mana nih? Pak Riza yang mana Pak Riza? Scalping you Prof. Oh, Pak, ikut EU. Scalping you Prof. Ya, Scalping you Prof. Oke, gitu ya. Ini kayak pertanyaannya akunnya. Mantap. Ikut yang EU, Europe. Iya. Ya, emang kelihatannya kayak marketnya agak slow ya, seperti ada yang ditunggu ya. Anda lihat GBP USD kok di situ-situ aja 18.11 ya, euronya 16.44, goldnya 17.79, 80, 81 ya. Seperti ada yang memang lagi ditunggu market, apakah komentar dari FOMC member itu ada 4 ya, jam 10 sampai jam 2 pagi ada 4 orang ya. Nggak tahu juga ya apakah memang beneran itu yang ditunggu, karena nggak ada data ekonomi yang high impact sekali malam ini, nggak ada. Bisa jadi ya lagi nungguin FOMC member, kalau emang itu ada yang penting yang akan dia dibahas ya. Oke, gold mulai turun tipis-tipis. Oke. Pak Riza bilang Pak, saya geser sedikit untuk PO buy-nya di 1.6250 ya. Ya, di bawahin dikit ya, ke bawahin dikit ya, nggak apa-apa. Mungkin biar ini Pak, maksudnya kalau misalnya ada goyangan ke bawah ya, biar aman ya. Bisa jadi mungkin aktif kan nanti tengah malam ya. Jadi Pak, kalau Bapak siapa ini? Pak Riza. Pak Riza lagi tidur ya kan, dia aktif ya kan. Jadi nggak terlalu khawatir kalau terlalu dekat ya. Tapi yang penting dan harus selalu pasang stop loss. Oh, bisa 1/3 TPSL-nya, boleh Pak. Ya, paling oke SL-nya di 16 aja Pak ya, 1.16. Jadi 25 pips. Berarti TP-nya 1.1675 gitu ya Pak ya.
Pak Riza ya. 1:3 ya Pak. 1:3. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, gimana yang lainnya? Apa nih yang udah dipasang ordernya? Ya, amin. Semoga sukses. Bisa. Yes. Iya. Oke, Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya harga begini-gini aja ya. Kalau kita mantengin di sini ya kayak gini-gini aja. Oke. Kalau ada yang mau request ya boleh. Kalau nggak ada ya sudahlah. Kayak Bu Diana. Iya. Pak Gilang, Pak Ada Gusti. ini udah siapin posisi masing-masing ya. Dan Iya. lagi memantau posisinya masing-masing. Nggak suka mantengin market. Ini Pak Riza. tadi yang komen Pak Riza doang ini sama Pak Ari. Oke, Bu Liana, silakan lanjut ya Bu Liana. Oke, baik. Jadi malam hari ini, Sobat Traders, Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada 2 trading plan ya Pak ya. Dan belum aktif. Kita harapkan malam hari ini cuan nih. Malam hari ini aktif dan menjemput cuan. Ya, Bapak Ibu Amin. semua. Yes. Tetap semangat. Sekalipun mungkin market saat ini pergerakannya belum terlalu banyak ya Pak ya. Tapi kita harapkan nanti mungkin malam, ya kalau Pak Riza kurang suka mantengin nih, tapi nggak apa-apa ya. Tetap berharap semua posisi-posisi dari Sobat Traders cuan semua. Baik, bagi Sobat Traders yang mungkin belum menjadi member grup Java Forex Signal Premium, dapat menghubungi rekan-rekan dari Java yang sudah mengundang Sobat Traders malam hari ini untuk dapat segera menjadi member. Begitu ya Pak Suandi? Karena di member ini Ya, akan banyak dapat analisa, dapat juga signal-signal yang baik, yang bagus untuk Sobat Traders trading. Baik, terima kasih. Malam hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti live trading. Kita berharap semuanya meraih cuan dan sukses tentunya. amin. Semangat Iya. dong. Iya. Nah, nanti kita nantikan kembali untuk live trading berikutnya ya, Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sebenarnya masih ada waktu ini ya. Iya, sebenarnya nih. Riana ya. Cuman Betul. kondisi marketnya lagi slow dan sobat tradernya juga jadi slow deh. Iya. Ini Pak, The Future ini posisi di mana nih Pak? The Future, wis. Dari namanya aja The Future nih nama akunnya nih ya. Halo Pak Ardiman, ya Pak, kalau ada yang mau ditanyakan, selagi masih ada waktu nih di room ini silakan. Iya, masih ada sekitar 10 menit, lumayan. Mungkin ada yang mau ditanyakan posisi yang sudah Pak Adiman. Halo Pak, ya silakan Pak Adiman. Silakan. Kalau mau ngobrol-ngobrol sini silakan langsung aja buka kameranya ya. Boleh Pak, boleh buka kamera. Masih ikut? Oh iya masih ikut. Baik, semangat Pak Adiman. Gold nanti akan kesentuh ya. Sekarang lagi yang 1780-nya sell dulu ya Pak ya tadi ya. Sambil nunggu buy limitnya di 1774 atau 75 ya. Iya. Pak Harjanto ada posisi atau ikut trading plan malam ini Pak Harjanto? Yang tadi siang aja yang sell. Oh begitu. Masih Sell apa menunggu ya? Pak? Sell yang gold ya Pak? Iya, Yang 80 aktif Pak? betul. Oke Pak. Jadi TP-nya direvisi ya Pak ya? Kemungkinan nggak sampai 71 ya? Aku rasa juga gitu sih, kayaknya nggak bisa terlalu jauh. Iya Pak, di 7475 dulu aja. Nanti kita bisa siapin plan buy limitnya ya. Oke. Oke. Iya, mantap. Pak Oke deh, Nasir? Bu Liana, ini Oh iya, gimana? Kalau ada yang mau disapa lagi silakan. iya Pak Nasir mungkin Pak Nasir silakan. Mungkin masih ada waktu Nasir. Pak, iya. Apa ada posisi Bapak saat ini yang mungkin mau ditanyakan atau dikonsultasi dengan analis kita? Iya, silakan Pak.
Pak The Future. Wah, mantap, The Future. Sudah buka kamera? Silahkan, Pak. Masih di mute ya. Kayaknya pada lihat gold nih, udah mulai turun. Oh gitu. Wah. Gold memang sangat-sangat menarik. Baik, sahabat traders. Iya, silakan Pak, silakan. Kalau yang cara nge-buy sell tuh apa? Biar bisa konsisten tuh gimana ya? Apa Biar Pak? nggak kena MC. Oh, biar nggak kena MC itu sebenarnya tergantung Pak, tergantung dari pengelolaan modal ya Pak ya. Ya, jadi MC itu kan berarti terkait dengan modal. Kalau trading itu kena SL itu bisa terjadi ya. Yang penting adalah bagaimana Bapak mengatur resiko. Misalnya kalau itu tergantung dari modal kita yang ada sekarang nih. Misalnya, oh saya punya equity $1.000. $1.000 ya amannya karena tradingnya misalnya di broker yang 0,1 ya 0,1 saja tradingnya ya. Misalnya ada satu posisi ya sudah satu posisi aja bisa tunggu sampai selesai baru open posisi berikutnya. Dan kalau Bapak open posisi juga selalu gunakan stop loss ya Pak ya. Selalu gunakan stop loss Pak. Dan kalau misalnya Bapak yakin dengan analisa Bapak, yakin nih dengan analisa Bapak atau Bapak lihat ada market yang bagus banget nih. Sekali-sekali ya gunakan risk reward itu besar. Misalnya perbandingannya 1:2 seperti tadi atau 1:3 gitu. Jadi open posisi nggak apa-apa jarang-jarang tapi sekali profit misalnya 1:3 dan kalau loss misalnya lossnya itu SL-nya 1 tapi kalau Bapak sekali profit 3 jadi masih ada keuntungan meskipun misalnya 2 kali kena SL tapi 1 kali profit ya Bapak masih ada surplus itu namanya strategi tradingnya ya Pak ya. Jadi 2 kali SL, 1 kali TP, tapi karena risk reward-nya bagus ya, jadi biarpun 2 kali kena stop loss, ya masih tetap ada sisa profitnya Pak. Jadi jarang terjadi MC kalau kayak gitu Pak. Gitu ya. Mas, kalau untuk news high impact tuh apa aja? News high impact ya, itu adalah data-data Itu apa? ekonomi penting. Oh enggak. Datanya apa aja? Yang Ya, news high impact. banyak ya, itu yang biasanya dijadikan indikator-indikator kesehatan ekonomi, misalnya dari segi pendapatan negara ya, atau seperti PDB, GDP, inflasi, CPI, terus apalagi current balance ya, trade balance, dan tenaga kerja Pak, misalnya sektor tenaga kerja seperti data pengangguran, non-farm payroll, dan lain-lain. Kalau Bapak lihat di Forex Factory ya atau di kalender ekonomi cari yang warnanya merah ya Pak. Warna merah itu artinya high impact gitu. Jadi kalau yang high impact keluar pada hari itu ada jadwalnya di kalender hari itu artinya data yang penting yang kemungkinan besar bisa menggerakkan market. Gitu ya. Seperti hari ini malam ini nggak ada data high impact ya. Adanya data satu tadi Bully Permits itu kalau saya lihat di kalender ekonomi saya itu nggak high impact ya. Jadi makanya market malam ini nggak terlalu bergerak setelah data itu tadi 7:30 malam. Oke, Pak The Future boleh dong namanya siapa Pak? The Future, biar enak nih Pak Suendinya juga manggilnya enak ya Pak ya? Iya betul. Dengan Pak siapa Pak The Future? Halo Pak. Di sini ada Pak Budi Setiawan. Pak Budi Iya. Setiawan Binomo. Ini gambarnya si Pak Budi Setiawan Binomo ya. Kalau
SJM DNX EBR Development Studio. Boleh Pak namanya tulis di kolom komentar. Iya, biar kita juga kenal dan tahu ya. Oke. Iya. Ini Pak Adit ada pertanyaan nih Pak. Pak, saya pemula sering kena MC. Gimana caranya supaya bisa bertahan di Forex? Biar bisa profit konsisten. Nah, sekali lagi ya, jadi gini, kebanyakan orang yang tradingnya bertahan dan dia bisa survive di trading forex itu tergantung juga dengan modal yang kita gunakan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kenapa? Karena kita melawan trading di market yang sangat besar gitu ya. Kalau kita misalnya masuk dengan dana yang kecil atau pas-pasan dengan dana yang minim, maka kesempatan atau peluang untuk kita minimal kita survive dulu ya, bertahan di market ya, nggak langsung cepat MC gitu ya. Maka siapkan modal yang besar. Siapkan modal, memang besarnya itu kan nggak ada patokan ya. Paling tidak kalau misalnya trading yang 0,1 paling tidak Bapak Ibu minimal punya uang $1.000 ya, $2.000. Jadi meskipun tradingnya 0,1, 0,2, tapi Bapak Ibu punya dana yang cukup. Misalnya apakah Bapak Ibu misalnya mau strategi trading swing, ya mau strategi trading day trading gitu ya. Jadi jangan modalnya yang pas-pasan atau minim gitu. Ya kadang Bapak Ibu punya strategi bagus, bener, nanti karena dananya pas gitu ya, nggak terlalu besar, itu bisa juga membuat kena SL sekali misalnya, itu aja udah menggerus dana ya kan. Sementara habis SL harga balik lagi ke arah prediksi itu sering juga terjadi ya. Jadi memang supaya kita bisa bertahan ya, gunakanlah modal yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengelola resiko dan modalnya. Jadi meskipun modalnya besar, tapi kalau cara tradingnya juga nggak ideal, misalnya modal 10.000 tapi tradingnya 1 lot gitu ya, maka itu juga kurang disarankan ya. Jadi harus ada perhitungan modal yang ideal. Misalnya untuk loss-nya misalnya cukup 1-2% ya sekali trading, itu sehat sekali ya. Iya, sangat penting ya Pak, diperhatikan itu semua ya. Iya. Oke, Pak Riza di sini bilang SL kebanyakan kesentuh, lalu balik lagi ke TP. Ini yang sering saya alami. Kalau Pak Gusti Gemuk, cara mengatur psikologi trading, saya sering kena MC, Pak. Ya psikologi itu berarti psikologi kan dari maksudnya masing-masing trader ya. Jadi trading itu memang nggak harus selalu, artinya harus trading, harus setiap hari, harus 3 kali posisi, tidak ada yang harus gitu ya misalnya. Jadi Bapak Ibu yang tahu nih, apakah saya harus trading hari ini. Misalnya Bapak Ibu lagi sibuk, ya nggak usah trading. Misalnya gitu ya. Oh Bapak Ibu lagi ada kerjaan, ya nggak usah dipaksakan trading. Misalnya Bapak Ibu lagi kurang sehat, atau lagi nggak konsentrasi buat analisa, ya nggak trading nggak apa-apa. Nggak ada yang marah, nggak ada yang memberikan sanksi kalau kita nggak trading. Jadi itu namanya psikologi. Jadi tradinglah saat kita lagi memang fresh, kita lagi sehat, kita lagi tenang gitu Bapak Ibu ya. Itu psikologi. Iya. Semoga menjawab Pak Gusti ya. Jadi pas kita juga lagi sehat, pikiran tenang, jangan pas lagi misalnya kita ada pikiran berat ya Pak ya. Jangan Pak. Atau misalnya gini, lagi ada masalah, tapi semoga trading ini menjadi solusi. Jangan gitu, jangan Pak, jangan ya. Karena ini beresiko, trading ini beresiko ya. Nanti berharap banget di trading ini malah jadi solusi, malah bukan solusi. Malah kena MC ya Pak. Malah tambah lagi beban pikiran. Iya, benar Ya, sekali. semoga ya di sini kita sharing-sharing ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu
memang perlu diperhatikan ya, trading lagi kondisi tenang, nyaman ya, supaya kita bisa cermat melihat apa yang sedang terjadi di market. Oke Bu Liana, lama-lama sudah Baik. 15 menit kita Bu. Iya, benar. Ya, terima kasih banyak Pak untuk sharing-sharingnya dan trading plan kita malam hari ini. Kita perhatikan bersama, kita harapkan cuan. Dan sekali lagi saya mengundang untuk yang belum menjadi member, silakan hubungi rekan-rekan dari Java yang mengundang malam hari ini untuk Bapak Ibu segera menjadi member. Karena bagus sekali di member ini dapat signal, analisa, dan lain-lain. Support-support yang mantap. Betul Pak Sandy? Iya. Betul sekali. Iya, Dan baik. kalau boleh nggak saya kasih ini sedikit Boleh, ya. Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, trading sendiri, maksudnya akun itu dikelola Bapak Ibu sendiri ya, meskipun ada signal atau apa. Dan sekarang kan lagi marak scammer ya, penipuan, robot trading dan segala macam. Jadi jadilah investor yang cerdas ya. Sebaiknya trading atau akun itu dikelola oleh Bapak Ibu sendiri, bukan dijalankan oleh orang lain ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, banyak sekali penipuan-penipuan robot trading, penipuan fixed income forex dan sebagainya ya. Jadilah investor yang cerdas. baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua Sobat Traders yang sudah join malam hari ini. Salam cuan selalu, semangat, tetap semangat tradingnya. Ya, kebetulan besok libur juga, jadi santai untuk memperhatikan. Baik, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Trade by yourself And safe trading. and safe trading. Salam profit. Salam profit. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu Sobat Trader. Sobat Trader, live trading bersama dengan saya. Kalau kalian suka, like dan subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya ya. Salam profit.